Oke, kembali lagi bersama saya dan pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kejadian ini saya alamin pada saat saya udah terjun ke dunia kerja ya. Dan ini adalah tempat kerja saya yang kedua kalinya. Soalnya kalau untuk yang pertama sih saya cuman bentar ya kerjanya dan nggak sampai larut malam juga. Kalau untuk yang kedua ini saya cukup sampai larut malam, bahkan ada yang shift ketiganya, di mana shift ketiga itu dia operasionalnya dari mulai jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Dan kita langsung aja ke ceritanya. Di tempat kerja saya ini, waktu saya pertama masuk sih apa ya, nggak ada kepikiran kayak horor atau apa gitu ya. Yang mana kan tempatnya itu rame ya, maksudnya banyak pengunjung gitulah, mau malam mau pagi mau siang ya. Paling kalau sepi-sepinya itu ya nggak sepi banget, dan masih ada pengunjung gitu 5 orang atau berapa orang mah, tapi udah dibilang lebih dari 2 mah udah cukup banyak lah ya. Nah, pertama-tama sih saya nggak ngalamin ya, soalnya kan baru masuk. Paling ya cuman dengar cerita-cerita orang aja, kayak rekan kerja saya di tempat tersebut. Dan yang pertama itu yang saya ingat, saya tuh sering banget denger cerita-cerita kalau misalkan di tempat kerja saya ini cukup apa ya, angker atau bahkan sering sering ditampakin ya kayak gitulah, penampakan mau yang benda gerak, bahkan pocong atau ya kuntilanak kayak gitulah ya. Dan yang saya kurang tahu sih yang pertama saya dengar, tapi yang paling saya ingat dari cerita teman saya ini dan di tempat kerja itu, jadi pada saat dia shift 3 itu, waktu katanya saya belum sempat masuk ke situ ya, masih belum kerja di situ. Di pada saat shift 3 dia itu kan jaga ya, kebetulan ada yang mesen makanan gitu lah. Otomatis dia kan makanan berat ya, kayak mie. Nah dia tuh otomatis ke dapur buat ngebikin atau ngerebus mie tersebut. Nah pada saat dia ngerebus kan bumbunya tuh dimasukin dulu ke mangkok ya, masukin gitu. Pas dia mau nuangin minyak yang bawaan minyak, tiba-tiba mangkoknya tuh gerak, ngegeser ret di depan matanya dia. Dia bingung lah, dan ya udah nggak terlalu dipikirin, orang lagi kerja masa sih kan. Dan kebetulan juga dia bukan orang yang penakut ya, dan dilanjutin aja. Otomatis kan digeserin lagi kan setelah gerak itu. Nah pas mau dituangin lagi malah ngegeser lagi gitu. Itu parah banget. Dan ya udah nggak digeserin lagi, tapi ya di tempat situ, dan nuangin minyaknya nggak ngegeser lagi sih. Tapi pada saat nuangin mie-nya, si mangkok itu lagi ngegeser gitu, kayak yang apa ya, dibercandain gitulah sama si penghuni situnya, sama jinnya mungkin. Dan setelah mie nya berhasil dikemangkokin, dia pun kan ninggalin dapur. Oh ya, lokasi dapurnya tuh cukup jauh ya dari apa ya, dari operasionalnya, jadi harus ke belakang dulu kan. Nah pas dia keluar dari dapur dan nutup apa ya, nutup pintu dapurnya. Nah jadi pintu dapurnya tuh transparan ya, jadi nggak solid gitu lah, nggak, warnanya tuh transparan gitu. Pas dia nutup dan nengok ke kacanya, kan di ujung dapur tuh ada kayak gudang. Nah di situ nggak ada pintunya, paling lorong aja. Nah di lorongnya itu ada yang nengok gitu. Dan pas saling berhadapan, si yang nengoknya langsung apa ya, kayak nyumput lagi gitu, ngumpet lagi. Dan dia tuh sebenarnya sering ngalamin katanya ya, yang dia ceritain ke saya. Coba
berhubung dia sering, jadi ya udah biasa aja gitu, dan udah beres. Itu untuk rekan kerja saya yang yang satu gitu. Ada lagi ceritanya juga dari rekan kerja saya, cuman kebetulan dia tuh emang dulunya kan suka nongkrong di tempat tersebut ya, di tempat kerja saya. Jadi dia tuh masuk kerjanya bareng sama saya, ngelamarnya gitu. Dan hasil pas shift 3 saya juga kebagian bareng sama dia. Dia tuh nyerita gini. Nah kan di situ ada musola ya. Dan dia itu sebelum mulai kerja dan udah sebelumnya gitu, udah lama dia tuh sering banget nongkrong dan sampai larut malam bahkan pagi, dan tidurnya tuh di musola tersebut. Nah, pada satu hari dia tuh tidur karena kecapean gitu ya. Nah, di musolanya tuh kan ada apa ya? Atap kalau bahasa saya ini mah parah lah ya. Ada langit-langit gitu, cuman si langit-langitnya tuh bolong gitu, nggak ada penutupnya, ada satu kotak yang bolong. Nah dia tuh ngadep apa ya, tidurnya tuh kepalanya tuh di lorong pintu, tapi kakinya di bawah yang lorong atau yang atap bolong itu, yang bolong-bolong itu. Pas nggak tahu jam berapa dia tiba-tiba ada yang jatuh ke kakinya tuh. Pas dia lihat, ternyata yang jatuh itu mayat, yang mana mayatnya itu apa ya, berbentuk pocong gitulah, gimana ya, mayat yang dipocongin gitu. Dan dia tuh bilang mukanya jelas banget pucet dan gimana ya, muka orang aja gitu. Dan dia di situ benar-benar diem, mau kabur nggak bisa, ya apa ya, kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, lama banget tuh. Dan sampai akhirnya kan itu adzan subuh ya, yang mana kalau musola kan otomatis ada karyawan lain yang mau sholat kan di musola. Nah pas musolanya dibuka, si orang lain tersebut nanya ke rekan kerja saya yang ini, kamu ngapain diem cara ngahulang gitu, ngahulang apa ya, kalau ngahulang tuh bahasa Indonesia ngelamun gitu, diem aja, matanya kosong gitu. Nah si teman saya ini ngelihat ke karyawan tersebut yang nanya, itu ada mayat gitu. Ah mayat, kata si orang itu. Dan pas si teman saya ngelihat ke situ, ngelihat lagi ke mayatnya, tiba-tiba nggak ada gitu, tiba-tiba hilang gitu. Itu ngeri sih. Padahal di situ saya tiap subuh sering sholat di situ sendiri gitu. Dan udah setelah ngedenger cerita itu benar-benar ngeri sih, apa ya, gila, kebayang terus lah gitu. dan untuk yang saya alamin sendiri itu waktu saya piket sama shift 3, kejadiannya tuh kebanyakan shift 3 ya, dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Jadi yang saya alamin tuh waktu itu tuh saya piket ngejaga, dan tentunya nggak sendiri ya, berdua gitu. Nah yang mana pas malam-malam tuh kan nggak terlalu ramai ya, dan waktu itu tuh kalau nggak salah malam minggu sih, saya ingat malam minggu, soalnya dari mulai jam berapa ya, katanya dari mulai shift 2 itu dia tuh rame banget, banyak apa ya, sampah-sampah berserakan dari orang-orang atau pengunjung yang buang sampah sembarangan gitu. Nah saya tuh kan piket jam atau shift 3 ya, kebetulan waktu jam-jam subuh tuh jam 2 sampai jam 3 tuh udah mulai agak sepi gitu kan, paling cuman 5 orang atau 6 orang lah ya yang masih stay di situ. Kalau sama saya dan teman saya sih 7 orang. Dan waktu itu tuh teman saya tuh lagi ngeberesin sampah-sampahnya. Ada di satu ruangan, dan di situ tuh kayak tempat apa ya, kalau dibilangnya VIP lah ya. Pas di situ kan ada kursi-kursi. Jadi banyak sampah kan di kolong-kolongnya, dibersihin sekaligus dirapihin, soalnya udah nggak ada pengunjung di ruangan tersebut. Nah si meja
sama kursinya tuh kan udah dirapetin lah, didempetin sama meja. Dan di situ juga saya ikut ngebantuin kan, kasihan sendiri. Nah, setelah diberesin kan semuanya rapet tuh. Ada lima kursi. Kalau seingat saya ada 5 kursi. Dan pas ruangannya ditutup, dan kan ini kaca ya, jadi transparan, bisa kelihatan dari luar. Pas ditutup, itu kursi yang paling ujung tiba-tiba ngegeser dong. Red, kita ngegeser. Parah, itu jelas banget. Dan teman saya itu kan apa ya namanya, penakut banget gitu. Pas ngeliat itu langsung diem aja dan lari gitu. Di situ saya malah ngetawain gitu lah, bukannya benerin gitu. Ya, dan alhasil saya sih jujur agak ngeri juga ya, mau dibenerin takutnya kan tiba-tiba ding gitu kan. Nah, jadi ya saya diamin aja sambil bercanda. Mungkin itu si si ya tanda kutip orang hantunya mungkin mau ikut main atau apalah, ikut nongkrong, ikut duduk. Dan ternyata itu sih yang pertama saya alamin ya untuk di tempat kerja saya itu, melihat kursi yang tiba-tiba ngegeser. Dan saya juga sebenarnya pas saya pikir itu sering dapat laporan juga sih, kalau misalkan orang yang apa ya, pengunjung yang ngambil kursi di ujung tersebut, sering banget di ujung matanya tuh suka ngelihat ada cowok gitu. Dia kira orang yang apa sih, orang yang main juga atau pengunjung juga ya. Tapi ya pas dia nengok nggak ada gitu. Tapi kalau pakai ujung mata dia sering lihat, suka ada gitu. Ya, dan paling gitu aja untuk cerita kali ini. Dan untuk yang pertama itu sih yang apa ya namanya, yang pertama sih cukup ngeri juga ya, dimana ngelihat mangkok depan mata ngegeser gitu kan. Yang nggak mungkin sih gempa, aneh juga. Tapi ya ngeri juga sih itu, bener. Kalau misalkan bukan hal mistis apa ya, untuk mangkok geser agak sedikit susah sih ya, fenomena apa gitu. Tapi kalau buat yang lihat, yang nengok ya mungkin dia apa ya, kesugestiin hantu ya. Dan untuk yang mayat atau pocong tiba-tiba datang dari atas tuh gitu, jatuh dari atap apa yang musola itu, ya mungkin kayak apa ya, pesan kesannya jangan tidur doang di musola tuh, ya sholat gitu kan. Kalau orang muslim iyalah kan musola. Dan bisa aja sih dia sebenarnya ngimpi ya, atau mungkin rep-repan. Jadi ya gitu, kayak apa ya, kayak halusinasi. Dan untuk yang kursi menurut saya itu apa ya, susah banget sih, sama kayak mangkok. Soalnya itu bener-bener real, bener-bener jelas banget, mulai dari suaranya. Oh ya, mungkin sama tikus ya didorong. Aduh, dasar. Oke, paling gitu aja untuk cerita kali ini, dan terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Untuk cerita selanjutnya bisa didengarkan di malam Jumat minggu depan, dan see you.